kok ujiannya TPS aja. Nah saat itu aku juga ikutan panik nih karena kakak-kakak kelasku panik. Jadi aku kayak jujur tryoutku dan UTBK aku tuh jauh banget. Dan waktu itu skor aku tuh Hai Livi, hai kak, gimana kabarnya? baik-baik, luar Baik. biasa. Oke, makasih banyak ya udah mau ngobrol-ngobrol nih di acara Samwat. Sebelumnya aku mau ngenalin Livi dulu nih ke temen-temen yang lagi nonton. Nah, teman-teman, jadi di sini ada Liviana Sugito, tapi nama panggilannya adalah Livi, dan Livi ini adalah mahasiswi kedokteran di UNR yang masuk lewat jalur SBMPTN. Dan Livi ini adalah mahasiswi angkatan 2021. Jadi kenapa aku mengundang Livi? Ini senang banget juga nih. Kenapa aku mengundang Livi? Karena aku harapannya bisa menghubungkan teman-teman yang lagi nonton yang mau banget masuk FKUNR dengan Livi. Dan teman-teman yang lagi berjuang nih untuk UTBK SBMPTN tahun depan berarti gitu ya. Itu bisa, ini nih bisa ngulik nih. Waktu itu caranya Livi itu belajar tuh gimana sih? Sampai akhirnya bisa berhasil nih masuk kedokteran UNR lewat jalur SBMPTN gitu. Oke Livi, ini mungkin aku mau ngajak, biasanya aku mengajak ini sih, mengajak teman-teman yang ngobrol di Samwat itu flashback, mundur gitu ya. Aku mau tahu dulu dong, apa sih yang membuat Livi memutuskan untuk masuk kedokteran UNR? Oke, mungkin kalau pertama-tama dari kenapa mau jadi dokternya dulu mungkin ya Kak. Sebenarnya kayak aku tuh udah mau jadi dokter tuh sejak kecil gitu, karena kayak dari keluargaku basicnya tuh kayak belum ada yang terjun ke dunia kesehatan gitu. Jadi kalau misalnya selama ini ada misalkan nenekku atau misalkan kakekku tuh sakit gitu tuh kayak agak sulit gitu, karena kita nggak punya keluarga yang basicnya dari dunia kesehatan gitu. Jadi kayak mamaku tuh dari kecil kayak menanamkan kayak belajar yang rajin biar nanti gedenya bisa jadi dokter gitu kan. Namanya anak-anak kan dulu didoktrin kayak oh iya kalau misalnya aku belajar rajin aku bisa jadi dokter gitu. Jadi kayak keterusan aja sih sampai sekarang kayak nggak punya cita-cita lain. Jadi kayak tujuannya oh iya aku nanti gede jadi dokter gitu. Oke, berarti memang sudah akhirnya karena sering terpapar kayak gitu, akhirnya merasa, oh iya juga deh, pengen deh jadi dokter gitu ya. Jadi nggak ada paksaan sama sekali ya. Ya betul. Oke, jadi timbul kesadaran penuh, oke aku juga kayaknya menarik tuh kedokteran, pengen deh gitu ya. Nah, selanjutnya, kan kalau ngomongin kedokteran, oke nih Livi pengen masuk kedokteran, tapi kan kedokteran di Indonesia banyak ya. Bahkan mungkin pilihannya bukan cuma di Indonesia, bisa juga pilihannya ke luar negeri. Tapi apa sih yang membuat Livi memutuskan akhirnya, oke deh aku daftarnya ke UNR aja? Oke, sebenarnya alasan aku milih UNER tuh karena aku awalnya emang mencari-cari tahu kan banyak FK di Indonesia ini banyak banget kan. Jadi kayak aku dari awal tuh emang kayak ingin coba merantau gitu. Karena kan aku sendiri asalnya dari Jakarta gitu kan. Kalau misalnya Jakarta mungkin apa sih FK yang di sekitar Jakarta tuh banyak. Tapi kan kayak aku ingin mencari pengalaman baru, pengen kenal sama orang-orang dari daerah yang berbeda, pengen kenal sama lingkungan baru. Jadi waktu itu aku kayak mencari-cari FK mana nih yang ada di luar daerah Jakarta gitu, dan salah satunya tuh FK Unair gitu. Akhirnya aku kayak setelah beberapa pertimbangan juga akhirnya aku kayak dari lingkungannya, mungkin dari kayak gaya hidupnya tuh kan mirip-mirip sama Jakarta juga kan, jadi mungkin nggak terlalu kaget dan akhirnya aku memutuskan untuk milih FK Unair itu. I see. Nah, kalau sekarang berarti masih di Jakarta, masih online gitu, atau udah ngekos nih di sana, Surabaya? Ini aku posisinya udah di Surabaya karena sudah offline juga kuliahnya Kak. Oh, sejak kapan udah ke Surabayanya? Sejak dari awal semester 2 ini udah praktikum-praktikum offline, jadi sudah ngekos di Surabaya juga. Biasanya kalau lagi ngomongin pindah nih, ngekos di kota yang berbeda, banyak kekhawatiran teman-teman yang nonton itu, aduh nanti aku homesick gimana ya? Livi pernah ngalamin homesick nggak nih Livi semenjak pindah ke Surabaya? Jujur kalau misalnya homesick pasti dirasain semua orang ya, karena kan bener-bener kaget pindah ke lingkungan yang baru dan kayak kangen sama keluarga di rumah gitu kan. Tapi kadang tuh rasa homesicknya tuh ketutupan karena kita punya teman-teman gitu kan, kita kuliah offline gitu, kita ketemu sama teman-teman. Jadi kayak kadang kalau misalnya lagi sendirian di kos itu baru berasa sih homesicknya, apalagi kayak minggu-minggu ujian gitu, aduh aku kangen rumah gitu, itu baru berasa sih homesicknya Kak. Tapi suka pulang nggak? Atau semenjak pindah ke Surabaya awal semester 2 itu belum pernah pulang sama sekali? Semenjak awal semester 2 aku belum sempat pulang, tapi ada keluarga aku kemarin sempat datang.
ke sini gitu. Oke, datang sambil jenguk sambil main ya? Main Iya. keliling Surabaya. Oke, nah Livi, kalau di ini nih, di flashback kan pada SMA kelas 1, SMA kelas 2, SMA kelas 3 itu kan adalah waktu untuk perjuangan masuk universitas ya. Pada saat itu, sebenarnya Livi tuh tipikal yang memang dari kelas 1 belajar banget, atau ternyata Livi tuh yang tipikal baru sadar di kelas 3 misalnya, karena ada juga kan yang kayak gitu. Kalau Livi gimana nih? Oke, kalau aku sendiri tuh emang yang kayak dari sebelum masuk SMA pun aku memilih SMA di SMA negeri. Jadi kan dulu kata orang-orang kalau bisa masuk SMA negeri, kalau misalnya kita ingin mengejar PTN atau kayak mau masuk FKPTN itu bakal lebih gampang kan dibandingkan di SMA swasta gitu kan. Jadi kayak dari SMP tuh aku udah ngejar nargetin satu SMA negeri gitu. Jadi akhirnya aku masuk ke SMA negeri itu dan kayak dari semester 1 itu sebenarnya emang udah pengen sih keterima FK lewat SNMPTN, jadi kayak udah berusaha buat ningkatin nilai. Tapi kayak semester 1, semester 2 itu masih kayak oh ya udah masih lama deh, kayak awal-awal nilainya nggak gitu bagus gak apa-apa gitu. Jadi kayak masih banyak main-mainnya juga gitu walaupun kayak udah nargetin SNMPTN gitu Kak kurang lebih. Oke, berarti dari awal tuh memang menargetkannya SNMPTN, tapi udah kepikiran belum? Oke, aku juga harus belajar nih, soalnya selain SNMPTN tuh kan ada banyak jalur lain nih, dan pakai tes gitu kan. Itu udah mulai belajar latihan soal belum sih dari kelas 1? Atau jangan-jangan baru akhir kelas 3 atau kapan? Oh belum, kalau misalnya soal latihan soal karena SBMPTN itu baru dari kelas 12 sih, karena dari awal-awal tuh cuman ya fokusnya untuk mengejar nilai SNMPTN gitu aja sih, belum kayak kepikiran SBM atau jalur-jalur lainnya gitu. Oke, nah kalau les nih, Livi les nggak sih waktu kelas 1 atau 2 atau 3? Kalau misalnya les sendiri aku kelas 1, 2 itu enggak. Kalau misalnya kelas 3 itu les emang kayak khusus buat persiapan SBM aja gitu lesnya, Kak. Berarti persiapan SBM tuh yang di kelas 12? Iya, betul. Semester berapa tuh? Semester awal atau semester kedua? Jadi kayak kurang lebih gambaran aku timeline belajarnya itu mungkin dari kelas 11 akhir itu kan mulai banyak tuh kakak-kakak di angkatan atasku tuh kayak mulai SBMPTN dan saat itu tuh kayak desas-desusnya tuh kayak lagi rame banget kalau misalnya SBMPTN itu TPS aja gitu kan. Kayak selama ini yang udah belajar TKA itu kan pasti panik kan kayak aduh aku selama ini belajar IPA, belajar ini kayak kok ujiannya TPS aja. Nah saat itu aku juga ikutan panik nih karena kakak-kakak kelasku panik. Jadi aku kayak mulai kelas 11 akhir itu mulai nyicil-nyicil sedikit nih belajar TPS. Nah mulai kelas 12 semester 1 itu aku mulai start les juga dan kayak baru mulai mereview materi-materi baik TKA maupun TPS di kelas 11 dan kelas 12 gitu. Jadi kayak mulai semester 1 itu belajar materi dan latihan soalnya itu baru mulai di semester 2 gitu sih kurang lebih. Oke. Nah tadi tuh yang yang mulai latihan soal di 11 akhir ya, kelas 11 akhir, itu tuh apakah udah sama tryout atau cuma baru latihan soalnya aja sendiri gitu? Itu kan aku belum tahu sumber belajar yang tepat kan, jadi saat itu aku kayak ikut tryout yang gratis-gratis yang online gitu, terus soal-soalnya itu aku coba bahas sendiri dulu gitu. I see. Nah, pada saat itu kan berarti sebelum dari itu belum pernah latihan soal nih kan. Nah, terus pas latihan soal udah mulai juga nih coba-coba tryout yang online gitu kan. Itu skornya kelihatan nggak? Kelihatan. Terus hasilnya gimana tuh, Livi? Pas awal banget. Ya karena awal-awal itu baru mencoba buat tryout juga kan, baru kenal sama bentuk soalnya, baru lihat kayak oh soalnya tuh kayak gini gitu. Ya tentunya kayak awal-awal tryout tuh pasti nilainya nggak karuan ya karena kan kayak bener-bener belum tahu gambaran soalnya tuh kayak gimana. Tapi setidaknya kayak udah tahu loh, oh sistemnya ternyata begini. Kayak satu soal tuh ternyata singkat banget loh waktu untuk menjawabnya. Dan subtesnya ada ini gitu. Jadi kayak mengenal dulu gitu di tryout awal-awal. Dan kayak setelah keluar hasil pembahasan soalnya kan kita jadi tahu bentuk dan jenis soalnya tuh dan bisa kita bahas gitu setelah tryout. Oke, waktu Livi kan ngelihat, wah kayaknya hasilnya nggak karuan nih, tadi Livi bilang gitu kan. Tapi dari situ langsung termapping juga nggak? Oh kayaknya aku kurangnya di yang ini nih, di materi yang ini, tapi aku udah jago di materi yang ini. Itu membantu untuk seperti itu nggak sih mapping soal? Mungkin
setelah beberapa kali tryout itu baru bisa ke mapping gitu ya, karena kan di awal-awal tuh kayak kita benar-benar masih buta banget soal subtes-subtesnya gitu kan, dan kayak kita belum tahu kita kuat di mana, lemah di mana gitu kan. Karena itu TPS juga mungkin kayak nggak terlalu terpatok sama materi gitu kan, jadi lebih kayak bisa pakai logika gitu dalam ngerjainnya. Jadi kita belum tahu nih kita lemahnya di mana. Tapi setelah aku beberapa kali tryout itu baru kayak tahu, oh kayaknya aku banyak salah di subtes yang ini setelah beberapa kali tryout gitu. Mungkin setelah beberapa kali tryout baru bisa di mapping gitu. Oke. Berarti waktu itu tryout-nya juga memang TPS aja ya? Iya, TPS aja tryout. I see. Nah, boleh nggak sih Livi ketika kelas 12-nya nih, boleh nggak sih di breakdown cara belajar Livi gimana sih dari dalam satu hari di weekdays dan di weekend? Mungkin biar teman-teman kebayang juga harus segimana sih buat belajar bisa masuk FKUNR lewat jalur SBM. Oke. Jadi aku itu pas kelas 12 itu kan kebetulan sekolahnya online kan ya, karena awal-awal pandemi gitu kan. Jadi punya banyak waktu luang di rumah dan waktu kosong free time di rumah gitu kan, dibandingkan saat sebelum sekolah online gitu kan. Jadi kayak saat itu juga sekolah aku tuh pulangnya agak cepat dibandingkan sekolah offline gitu. Jadi kayak jam 12 atau jam 1 itu udah selesai kelas. Dan biasanya setelah kelas itu aku ngerjain semua kewajibanku di sekolah gitu. Misalkan kayak ngerjain tugas, ngerjain PR, ataupun kayak belajar ujian, atau pokoknya menyelesaikan urusan sekolah gitu. Dan aku ini tipe belajarnya yang emang kayak nyambung itu di malam hari gitu. Jadi kayak aku tuh kayak night owl banget gitu loh Kak. Jadi kayak siangnya itu biasanya aku tidur gitu. Jadi kayak abis kelas, habis mengerjakan semua tugas-tugas sekolahku, aku tidur. Dan setelah aku bangun tidur, misalkan sore, mandi, udah makan, udah fresh gitu, baru aku bisa start belajar gitu kan. Dan biasanya belajarnya itu awal-awal tuh kayak nggak seketat itu kok. Kayak masih jam 11 gitu maksimal ya udah tidur. Dan kayak yang penting target materi di hari itu tuh udah selesai, ya udah aku udah tidur gitu. Tapi kayak di semester 2 awal itu kan mulai panik karena udah beberapa bulan lagi dan mendekati UTBK gitu kan. Apalagi setelah ketolak SNMPTN, nah itu belajarnya makin kencang lagi dan kayak tidurnya tuh makin mundur gitu. Tapi tetap cara belajar aku yang siangnya emang harus tidur gitu. Jadi kayak belajarnya di malam hari. Mungkin kayak gitu kurang lebih Kak. Oke, noted. Nah, ketika cara belajar spesifik nih, ketika malam hari Livi mau belajar, itu gimana sih? Apakah buka buku, terus di laptop juga, di gadget juga dilihat nih sumber-sumber yang Livi perlukan, terus Livi catat, atau gimana nih caranya? Atau Livi banyak tempelan-tempelan di tembok gitu untuk supaya gampang menghafal, atau Livi bikin mind map, atau gimana? Jadi kan tadi cara belajarku kan dibagi jadi 2 semester di kelas 12 kan, semester 1 sama semester 2. Nah, semester 1 itu aku mostly tuh kayak ngejar materi. Jadi aku nontonin video-video dari bimbelku, dari aplikasi-aplikasi online, dari YouTube. Itu kan banyak banget materi-materi UTBK kan, baik TKA maupun TPS. Jadi di satu semester awal itu emang aku kayak nge-review materi dari SMA awal sampai SMA akhir gitu. Jadi kayak aku pun tipe belajarnya yang emang suka nyatet gitu loh. Jadi kayak sambil nontonin, aku sambil nyatetin, dan jadi aku punya satu binder gitu yang isinya emang materi UTBK dan yang aku catetin di selama semester 1 itu. Jadi semester 2 itu aku kan udah mulai start ngerjain soal-soal kan. Jadi aku ngerjain soalnya ya sambil ngeliatin catatan aku yang udah aku review sebelumnya itu gitu. Berarti buku catatannya bisa jadi kenang-kenangan tuh ya Livi ya? Kenang-kenangan perjuangan Livi. Iya. I see. Nah, kalau dari situ kan Livi udah belajar nih, tapi memang baru belajar yang ekstra banget itu untuk SBMPTN di kelas 12. Kalau yang Livi lihat sekarang flashback ke sebelum-sebelumnya nih, itu Livi ada penyesalan nggak sih? Terlepas dari Livi keterima di ini ya, udah keterima di SBM lewat SBM di FKUNR, itu sebenarnya Livi ada penyesalan nggak sih, kayak kenapa sih baru mulainya di kelas 12? Kenapa sih nggak dari awal-awal aja kelas 1 kelas 2? Atau ya udah terima aja toh hasilnya udah seperti ini dan memang kelas 12 itu udah berjuang banget, akhirnya berbuah manis gitu. Livi gimana nih? Kalau soal penyesalan nggak mulai dari awal tuh aku
sebenarnya nggak nyesel sih. Karena apa ya, kayak masa-masa SMA tuh sebenarnya seru gitu, kayak banyak teman, banyak kegiatan, banyak aktivitas-aktivitas lain di luar belajar gitu. Jadi kalau misalnya aku mikir, kalau misalnya aku back then tuh belajarnya tuh lebih awal, kayak kelas 10, kelas 11 itu udah mulai belajar soal, belajar SBM segala macam kayak seambis itu tuh, kayak aku mikir pasti aku nggak akan menikmati masa-masa SMA aku, dan walaupun aku keterima nanti di FK manapun, kayak aku akan menyesal nantinya karena masa SMA aku tuh cuma aku penuhi sama belajar gitu. Jadi kayak aku nggak ada penyesalan sama sekali sih, baru mulai di kelas 12 gitu. Oke, mungkin yang nonton juga ini ya, mungkin yang nonton karena gini Livi, ada teman-teman di luar sana yang merasa menyesal, aduh kayaknya aku kan dia belum tahu nih hasilnya kayak apa, tapi dia baru mau naik ke kelas 12 gitu kan. Terus dia menyesal, aduh kenapa aku nggak mulai dari awal, yang lihat teman-teman ada loh yang udah mulai dari kelas 1, kelas 2. Aku kayak telat banget ya, baru mulai kelas 12 gitu. Ada aja yang berpikir kayak gitu terus akhirnya down. Akhirnya ketika down itu daya serap dia belajar tuh jadi menurun gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya kita mau berusaha manfaatkan di sisa waktu kelas 12 itu bisa ya Livia. Selama kita bener-bener ekstra disiplin gitu ya. Oke, jadi teman-teman jangan down. Manfaatkan sisa waktu yang ada di sekolah nih buat untuk yang mau SBM-nya tahun depan itu bisa manfaatkan lah masa-masa yang tersisa ini ya. Oke, kalau gitu. Mungkin kalau kelas 1, kelas 2 nih yang nonton yang baru mau masuk SMA mungkin atau baru mau naik kelas 2 mungkin lebih banyak gitu ya, lebih panjang waktunya ya. Bisa dialokasikan tuh masing-masing. Nah, Livi, kalau kita ngobrolin terkait dengan pada saat tesnya nih, pada saat ujiannya. Ujian UTBK SBMPTN pada waktu Livi itu apakah online atau offline? Ada nggak sih UTBK online? Aku nggak tahu. Ada nggak sih UTBK online? Kayaknya nggak ada deh, semuanya harus offline. Tapi mungkin mandiri-mandiri banyak yang ujiannya online sih, tapi aku kurang paham juga kalau ke sana. Oh, oke. Berarti walaupun lagi pandemi, tapi diatur sedemikian rupa supaya aman bisa dilaksanakan secara offline gitu ya. Offline. Waktu itu gimana, Livi? Ujiannya tuh di mana sih? Aku waktu itu ujian di UI, karena emang aku dari Jakarta kan, jadi aku ujian di UI, dan ujiannya itu offline gitu. Ujiannya itu ingat gak? Livi tuh ujiannya jam berapa? Terus kayak Livi mungkin udah spare waktu, pokoknya harus nyampe sana H-1 jam misal ya. Atau H-setengah jam supaya nggak ribet nanti di sananya, bingung cari ruangan apa segala macam gitu. Livi gimana sih waktu itu pengalamannya pas hari H? Jadi sebenarnya aku tuh kan kayak di mendekati UTBK tuh kayak udah panik banget gitu kan mau UTBK. Dan kayak rumahku ke UI itu lumayan jauh, dan waktu itu aku ujiannya pagi, di mana kayak kalau nggak salah jam 6 itu udah harus ada di UI. Nah, jadi aku dan keluarga besar, nggak keluarga besar sih, keluarga intiku berempat gitu, aku nginep dulu gitu di daerah Depok dari H-1 UTBK gitu, nginep bareng-bareng. Jadi motivasiku waktu itu mengerjakan UTBK dengan cepat selesai dan dengan tenang adalah karena abis setelah aku UTBK, aku dan keluargaku itu mau langsung liburan gitu, refreshing, karena udah capek banget kan selama ini UTBK. Jadi tuh aku kayak pas UTBK tuh motivasinya tuh kayak udah ngerjain aja yang tenang gitu, karena abis ini kita udah selesai gitu, kayak udah liburan, udah bisa bebas gitu, udah gak harus belajar lagi. Jadi waktu itu kurang lebih kayak gitu sih kondisi aku saat UTBK. I see. Itu iya sih kalau misalnya nggak nginep dulu agak deg-degan nggak sih, kayak aduh nanti macet nggak ya, aduh takut kesiangan juga ya, aduh gimana nanti. Jadi apakah Livi merekomendasikan teman-teman yang rumahnya agak jauh nih dari tempat ujian untuk cari deh nginep mungkin di deket-deket tempat ujian supaya takutnya menghilangkan faktor yang takut kesiangan, macet gitu kan. Gimana nih? Ya, rekomen banget sih kalau misalnya emang mau nginep H-1. Jadi kayak selain bisa ngeliat-liat kotanya dulu, jalan-jalan dulu gitu kan, bisa juga kayak meminimalisir kemungkinan terlambat tadi. Karena kan kalau misalnya even kita nggak terlambat tapi datangnya mepet tuh kan kayak pengaruh juga kan, saat kita ngerjain soal tuh jatuhnya lebih panik atau kayak lebih nggak tenang dalam mengerjakannya gitu. Oke, jadi biar lebih tenang, usahain jangan mepet-mepet banget pas nyampe ya. Karena takutnya nanti langsung ngaruh nih ke pikiran, takutnya gitu ya. Oke, nah ketika pada saat itu, waktu di Livi ngerjain UTBK, itu tuh apakah memang TPS aja atau udah sama TKA juga yang angkatan Livi ini? Di angkatan aku itu udah ada sama TKA juga. Oh, udah ada sama TKA juga, jadi 2 ya?
Oke, 2. Nah, inget gak nih ketika selesai ngerjain, terus kan udah selesai, liburan nih kan. Tapi pada saat itu kan pengumumannya ada jeda nih. Jedanya tuh berapa lama ya? Aku nggak tahu. Aku agak lupa, tapi kalau nggak salah itu tergantung sama sesi kita UTBK sih. Jadi kalau misalnya kita UTBK-nya di gelombang 1, itu kan jeda ke pengumumannya tuh lebih lama daripada kita ikut gelombang 2 kan. Dan saat itu aku ikut gelombang 2, jadi kalau nggak salah tuh nggak gitu lama, cuman 1-2 bulan kalau nggak salah jeda ke pengumumannya itu. Oke, 1-2 bulan. Di jeda itu apakah Livi bikin plan B? Kayak, oke, kalau misalnya nggak dapet nih lewat jalur SBM, ya udah deh aku mau coba daftar jalur mandiri ke FK Unr gitu. Atau ke FK yang lain. Ada nggak sih kayak gitu pada saat itu? Ada tentu aja ada. Kayak aku udah mulai nyicil juga buat daftar-daftar mandiri. Dan saat itu bimbelku juga setelah UTBK tuh masih ada kelas khusus bimbingan untuk ikut mandiri gitu. Jadi kayak SIMAK UI atau UGM atau mandiri-mandiri yang lain itu kayak di bimbelku tuh ada kelas persiapannya tersendiri. Tapi namanya aku kayak capek banget kan, kayak abis UTBK, kayak udah belajar lama gitu kan. Jadi tuh kayak setelah UTBK tuh bawaannya malas-malasan terus dan kayak jadi jarang belajar kecuali pas emang jadwalnya bimbel gitu. I see. Oke, nah pada saat itu tuh udah keluar hasilnya. Ingat gak sih pada saat itu Livi lagi ngapain? Terus reaksi Livi itu gimana? Pada saat itu tuh seperti apa? Itu bisa diceritain gak sih ke teman-teman? Mungkin berarti ini saat pengumuman. Saat pengumuman, betul. Sebenarnya tuh pas pengumuman pasti panik banget kan. Jadi kayak dari H-1 atau H-2 itu tuh aku udah kayak nangis terus karena takut tolak gitu kan. Kayak aku juga belum siap-siap banget kalau misalnya emang harus ikut mandiri. Dan kayak pengen banget gitu keterima di SBMPTN. Sampai kayak di hari H pengumuman, orang tua aku tuh semua sampai di rumah nggak berangkat kerja karena kayak pengen lihat pengumumannya bareng-bareng gitu kan. Dan waktu itu aku inget banget pengumuman itu jam 3 sore ya kalau nggak salah. Dan itu tuh kayak orang tua aku tuh udah ngumpul sama adikku tuh juga ngumpul di kamarku, kayak kita ngeliat laptop bareng-bareng dan kayak webnya itu kan rame kan, jadi awal-awal tuh sempet error gak bisa masuk gitu kan, gak bisa masuk, terus kayak makin panik dong kita semua, aduh ini apa kita ke diskualifikasi atau gimana gitu kan, karena gak bisa kebuka webnya. Dan kayak beberapa kali nyoba tiba-tiba muncul barcode gitu kan, kayak aku tuh tahu kalau misalnya udah muncul barcode itu udah pasti keterima gitu kan, kayak event di pilihan kedua aku pun aku udah siap banget waktu itu karena yang penting keterima gitu. Dan pas udah muncul layarnya tuh kayak aku udah seneng banget, kayak aku udah nangis, kayak keluarga aku juga udah sampai tenangin, kayak udah selamat-selamatin gitu, kayak bener-bener gak bisa dilupain sih pas momen-momen pengumuman tuh. Oh ya ampun, dengarnya tuh berasa euforianya. Ini teman-teman yang lagi nonton juga berasa nih euforianya. Mudah-mudahan nih teman-teman yang lagi nonton bisa juga nih pas lagi buka websitenya UTBK nanti pengumuman SBMPTN bisa keterima juga ya di tahun-tahun berikutnya ya. Oke, nah Livi ingat gak sih pada saat itu skor UTBK-nya berapa? Ini biasanya banyak banget nih dicari nih infonya dari teman-teman yang lagi nonton nih. Oke, jadi waktu itu skor UTBK tuh nggak langsung keluar, jadi kayak cuman awal-awal tuh cuman diumumin kamu keterima atau enggak gitu, keterima di mana. Dan skor UTBK-nya itu baru muncul sekitar kayak beberapa hari, kayaknya hampir seminggu setelah pengumuman SBMPTN-nya itu. Dan waktu itu skor aku tuh kalau nggak salah rata-rata itu 777. Oke, 777. Sih. Kalau misalnya dari Livi sendiri ada info nggak sih teman-teman yang lain yang keterima juga di FK Unr lewat jalur SBMPTN itu tuh berapa sih skornya? Pernah dengar juga nggak? Atau nggak tahu sama sekali, nggak pernah nanya? Pernah. Aku waktu itu sempat nanya sih ke teman-temanku yang lain juga. Mungkin kayak kalau misalnya untuk FK Unr sendiri itu sekitar 720 ke atas itu udah aman gitu, kayak teman-temanku juga rata-rata nilainya juga 700-an gitu. Tapi kalau misalnya untuk FK yang lain mungkin ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, ada yang 600-an bisa masuk, tapi ada yang kayak harus 770 ke atas baru bisa masuk gitu. Tapi kalau di FK Unr sendiri mungkin sekitar 720 sampai 730 ke atas gitu. Oke, nah kalau gitu Livi kan biasanya sebelumnya cari info juga nggak sih kira-kira skor berapa sih yang keterima nih sebelum-sebelumnya di FK Unr? Pernah cari info gitu nggak?
Pernah, tapi kebetulan kan tahun sebelumku kan cuma TPS, jadi kayak sistem penilaiannya juga beda dan skornya tuh di bawah kalau misalnya ada TKA kan. Dan setiap tahun tuh setauku sistem penilaiannya tuh juga beda-beda dan bobot skornya tuh juga beda-beda. Jadi kayak misalkan 600 di tahunku mungkin kecil, tapi 600 di tahun 2020 tuh itu udah gede banget skornya gitu. Jadi setiap tahun tuh beda-beda, harus diupdate terus gitu. I see. Oke, kalau gitu pertanyaan berikutnya lebih ke ini, tryout. Pada saat sebelumnya itu kan coba banyak tryout dan tryout biasanya memang ada nilainya. Pada saat itu apakah kurang lebih mirip nih hasil tryout dengan hasil skor UTBK atau beda? Jujur tryoutku dan UTBK aku tuh jauh banget karena aku sendiri tuh nggak nyangka nilaiku tuh sampai 777. Karena biasanya setiap tryout itu aku mentok-mentok tuh paling ya skornya range-nya di 500-an, 600-an aja gitu paling tinggi. Dan saat itu aku emang tahu kayak sistem penilaian tryout dan sistem penilaian UTBK tuh pasti berbeda gitu kan. Jadi setiap aku tryout aku nggak patokin skorku berapa dan nggak terlalu fokus sama skorku. Yang penting aku paham sama materinya dan aku biasa ngelihat ranking sih, karena kan di tryout tuh biasa kan ada ranking-rankingnya gitu kan, jadi aku nggak terlalu merhatiin skornya, oh ini 600, ini 500 gitu, tapi aku lebih perhatiin ke rankingku gitu dibanding teman-teman yang mau ngambil jurusan yang sama gitu, kira-kira aku posisinya aman atau enggak gitu sih. Catat nih teman-teman, ternyata ada perbedaan nih ketika tryout sama ketika penilaian, sistem penilaian ketika UTBK-nya itu sendiri. Karena takutnya ada aja teman-teman yang, wah tryout aku kecil banget nih gitu kan, kok ini gimana nih Kak Livi 777, sedangkan tryout aku cuma berapa gitu kan. Nah ternyata bisa aja ada perbedaan, jadi coba aja usaha terus ya. Nah dari situ nih Livi, jadi ada kelanjutan pertanyaan yang mungkin teman-teman juga pengen tanyain. Kalau gitu kan dari skor TO sendiri itu tidak begitu tinggi menurut Livi pada saat itu ya. Tapi apa sih yang membuat Livi yakin oke deh pilih nggak apa-apa, pilihan pertama SBMPTN-nya itu FK Unr aja gitu. Itu apa sih yang membuat Livi memutuskan hal itu? Pertama karena aku tadi itu gak terlalu matokin skorku kan, yang penting kayak aku tahu pemahaman materiku sampai mana, kemampuanku mengerjakan soal sampai mana, dan saat itu tuh di bimbel tuh kayak ada ranking tryout juga kan, dan rankingku tuh termasuk aman untuk kalau misalnya aku mau mengambil FK dibandingin teman-temanku yang punya tujuan yang sama juga, baik FK maupun FK UNAR khususnya gitu. Jadi aku ngerasa diriku aman walaupun nilaiku cuman ya 500-600an setiap tryout, tapi kayak aku tahu sistemnya pasti akan beda di UTBK nanti, jadi aku tetap berani buat ambil FK UNAR gitu sih Kak. Oke. Pilihan keduanya apa sih pada saat itu? Waktu itu aku pilih FK juga tapi di Udayana Bali, FK Udayana. I see, oke. Dan keterimalah nih di pilihan pertama. Wah, congrats banget nih, ya ampun. Nah, ketika udah masuk ke FK Unr, itu ada nggak sih kayak perbedaan antara ketika Livi sekolah dengan ketika Livi kuliah? Perbedaan pasti ada, tapi yang paling signifikan tuh apa sih, Livi? Yang paling signifikan tentunya jauh lebih capek daripada pas SMA dulu ya. Mungkin aku ngerasanya kayak, oh persiapan UTBK tuh udah capek, tapi ternyata pas masuk kuliah itu jauh lebih capek karena kita benar-benar, mungkin ini karena baru jadi maba juga ya, kan jadi maba tuh perlu ada orientasi, ada ospek, ada kegiatan-kegiatan organisasi di awal-awal itu tuh kayak bikin waktu kita tuh harus benar-benar didedikasikan untuk kuliah gitu, bahkan kayak di weekend, Sabtu Minggu itu tuh banyak kegiatan lain di luar kuliah pada umumnya. Dan mungkin selain hal itu yang paling kerasa bedanya itu adalah kalau di kuliah itu jadwalnya itu lebih fleksibel. Jadi kalau misalnya kita di sekolah itu kan Senin sampai Jumat, oh ya udah Senin pelajarannya ini, Selasa pelajarannya ini, dan itu kan udah terstruktur gitu kan. Dan kalau misalnya di kuliah tuh sering banget ada jadwal-jadwal yang ganti ataupun kayak menyesuaikan dengan dosen atau dokternya gitu dan menyesuaikan dengan kondisi. Jadi kayak jadwal tuh berubah-ubah dan kita tuh benar-benar harus punya time management yang baik biar kayak kita tuh nggak ke-skip 1-2 hal baik kelas ataupun kegiatan Zoom yang lain gitu. Kalau cara belajarnya Livi sendiri berubah nggak sih semenjak masuk kedokteran atau masih sama? Cara belajarku tetap masih sama karena aku suka nyatet kan, jadi kayak saat di FK pun aku cara belajar tetap nyatet, tapi mungkin yang berbeda adalah kalau dulu aku belajar UTBK lebih banyak belajar sendirinya,
di FK ini kayak kalau kita terus-terusan sendiri tuh kayak nggak bisa berjalan gitu loh. Jadi kayak aku sering juga belajar bareng teman-temanku, kayak tuker-tukeran ilmu gitu kan. Kita jadi lebih banyak belajar barengnya gitu. Oke, lebih banyak diskusi ya jadinya. Oke. Nah, kalau dari Livi sendiri pas kuliah sekarang, itu tuh ikut organisasi nggak? Aku ikut organisasi di Jakarta. Berapa organisasi? Aku ikut cuman satu sih untuk saat ini, tapi kayak masih ada kayak ikut kepanitiaan yang lain juga gitu. Oke. Apa tuh organisasinya? Aku ikut CIMSA Oh, Unmul. ikut CIMSA. Nah, ikut CIMSA tuh suka apa? Aku Skora. Ini teman-teman bingung nih yang nonton nih. Aduh, CIMSA apa? Skora apa? Boleh jelasin dikit nggak, Livi? Kasihan nanti itu apa ya? Okay. Jadi CIMSA itu sebenarnya adalah kayak salah satu organisasi yang menaungi mahasiswa-mahasiswa FK di Indonesia gitu. Dan dia tuh juga ada kerjasamanya juga sama internasional itu IFM SA, dan itu tuh benar-benar kalau ikut CIMSA tuh kayak menurutku ya opportunity yang bagus banget buat ngembangin diri kita selama di FK. Dan tadi mungkin dengar soal Skora, jadi di CIMSA itu kayak ada banyak sko gitu, dan Skora itu adalah salah satu skonya yang berfokus sama kesehatan reproduksi dan termasuk kayak HIV, terus kayak AIDS juga, terus dan kayak gender equality, tentang kayak maternal health. Jadi lebih berfokus kepada kesehatan reproduksi dan kayak soal gender gitu. Mungkin teman-teman nanti kalau misalnya udah masuk FK baru lebih paham soal CIMSA atau soal sko-sko yang ada di CIMSA gitu. Oke, mungkin teman-teman juga yang nonton bisa mapping nih nanti. Oke, nanti kalau misalnya memang seandainya keterima nih di kedokteran, ikut organisasi apa ya? Karena organisasi di kedokteran tuh ada beberapa dan bisa dipilih gitu. Dan kalau misalnya nggak mau kuliah toh bisa tuh pilih supaya bisa ini juga kan, bisa latihan berorganisasi gitu kan. Jadi nggak kuliah melulu gitu kan. Nah, Livi, gimana sih cara mengatur waktu ala Livi dalam kuliah dan juga organisasi? Oke, jujur kayak sampai sekarang pun kadang aku masih struggles buat ngatur waktunya kan, tapi sambil berjalannya kuliah, sambil belajar juga semakin paham caranya bagi waktu. Aku itu kan sebenarnya tipe yang belajarnya tuh emang harus diulang-ulang dan perlu banyak waktu untuk belajar gitu kan. Jadi kayak nggak bisa yang sekali belajar langsung plek hafal paham gitu kan. Jadi kayak harus diulang-ulang, harus nyatet baru paham, dan itu kan mungkin butuh waktu lebih baik daripada teman-teman aku yang lainnya yang kayak sekali belajar baca PPT gitu langsung hafal gitu kan. Jadi sampai saat ini tuh aku masih mengalokasikan dan memprioritaskan waktu utamaku tuh untuk belajar. Makanya aku punya banyak teman-teman yang mereka bisa ikut banyak organisasi, ikut CIMSA, ikut AMSA, ikut BEM, ikut ini, ikut itu gitu kan. Dan kepanitiaan itu banyak banget. Dan mungkin aku paham sama kemampuanku, jadi kayak aku nggak terlalu ikut banyak organisasi. Yang penting kayak aku terus berusaha buat coba aktif di satu organisasi itu, karena aku tahu kemampuanku tuh bukan yang belajar cepat dan bisa menggunakan waktu lainnya untuk ikut organisasi ini, ikut organisasi itu. Jadi kayak aku tetap ikut organisasi, bukan jadi mahasiswa yang belajar terus, tapi kayak ikutnya satu aja tapi aktif gitu. Oke, ini aku coba mewakili pertanyaan teman-teman nih. Mungkin setelah mendengar itu, teman-teman ada yang nanya nih. Oke, kalau gitu udah kuliah kedokteran nih, mungkin padat, organisasi tambah padat, kira-kira masih ada nggak ya waktu buat istirahat? Nah, gimana tuh, Livi? Kalau aku sendiri mungkin banyak ya. Kalau misalnya di FK itu nggak yang selalu sesibuk itu sih. Maksudnya kayak apalagi udah selesai masa orientasi mahasiswa baru itu udah mulai banyak waktu luang di luar jam kuliah gitu. Tapi kalau misalnya minggu-minggu ujian itu kan kayak perlu usaha ekstra dan waktu ekstra untuk belajar gitu kan. Jadi mungkin kalau di kelas-kelas biasa itu masih punya banyak waktu luang, masih bisa hangout sama teman-teman, masih bisa keluar makan, keluar jalan-jalan gitu kan. Tapi kalau misalnya di minggu-minggu ujian tuh mungkin sedikit lebih hektik dan kayak mengurangi waktu buat nyantai-nyantainya gitu. Tapi setelah ujian nanti pasti kayak banyak kegiatan di luar ininya lagi, di luar kuliahnya, bisa jalan-jalan lagi, bisa refreshing lagi gitu-gitu. Jadi bisa ya, Livia. Ini teman-teman kalau misalnya dengar mitos kayak jangan masuk kedokteran sibuk banget, nanti kamu nggak bisa ngapa-ngapain loh di situ. Nggak juga ya. Takutnya ada yang kayak oh gitu ya, terus langsung kayak oh oke, nggak jadi kedokteran deh, kayaknya maju mundur gara-gara itu. Ternyata nggak nih teman-teman, nggak sesibuk itu. Oke, nah tapi sebenarnya ada ininya juga nggak sih, Livi, kayak ada waktunya kalau misalnya ada satu waktu yang memang mungkin lagi banyak ujian, mungkin kita fokusnya ke situ gitu kan, tapi nggak melulu langsung selama kuliah semua waktunya tuh dipakai buat yang emang sibuk banget gitu, enggak kan ya?
Oke deh kalau gitu. Nah, kalau di ini ya Livi, kalau di FK UNR itu kan Livi masuk lewat jalur SBMPTN. Nah, pada saat masuk lewat jalur SBMPTN itu apakah ada perbedaan biaya kuliah lewat jalur ini dengan biaya kuliah lewat jalur yang lain kayak SNMPTN, jalur mandiri? Gimana Livi? Ini setiap tahunnya mungkin agak berbeda-beda ya, tapi kalau di tahunku sendiri, setauku di FK manapun, gak cuma FK UNAIR, kalau masuknya lewat SNM dan SBMPTN itu mungkin kita hanya bayar UKT saja, jadi kayak gak ada SPP atau uang masuk di awal, gak ada biaya-biaya tambahan, jadi bener-bener biaya pengeluaran kita tuh cuma UKT. Dan kalau misalnya di UNAIR sendiri, itu UKT-nya itu dikelompokkan berdasarkan golongan, dan itu tuh ditentukannya berdasarkan penghasilan orang tua kalau nggak salah, dan kondisi ekonomi keluarga saat itu. Jadi range di FK UNAIR sendiri itu kalau nggak salah 0 sampai 25 juta untuk SNM dan SBM gitu. Tapi kalau misalnya untuk mandiri, itu tuh kalau nggak salah ada uang masuk di awal dan itu cuma dibayar sekali. Dan kayak UKT-nya tuh kalau nggak salah dipotong rata 15 juta gitu kalau misalnya untuk yang jalur mandiri. Oke, Livi. Kalau spesifik ke Livi sendiri nih ya, boleh spill nggak sih biaya kuliahnya berapa per semester? Kalau aku kebetulan dapat golongan yang mentok kanan ya, jadi 25 juta per semester. I see. Nah, Livi, kalau misalnya itu kan biaya kuliah per semester untuk preklinik. Apakah ketika nanti klinik itu masih sama atau ada pengurangan sedikit atau seperti apa? Ada info nggak? Ini aku belum cari tahu lebih lanjut, tapi setauku untuk preklinik dan klinik itu biaya UKT-nya akan tetap sama gitu. Oke, jadi kayak dari awal kalau misalnya memang UKT-nya 25 juta, berarti per semester sampai lulus kuliah, itu tuh akan segitu, flat ya? Nggak akan naik, nggak akan turun? Enggak akan tetap segitu. Oke, kalau gitu. Nah, Livi, kalau sekarang kan udah sekitar 2 semester ya? Sekarang udah jalan semester 2 di FK UNR. Nah, yang Livi rasakan, apakah Livi ada perasaan kayak, oh kayaknya ini bukan buat aku deh, kenapa sih aku pilih ke sini, kenapa aku pilih kedokteran, kenapa aku pilih di FK UNR, atau ternyata Livi lebih ke yang, oh bersyukur banget nih, ini emang yang aku pengen banget nih, akhirnya bisa dapet nih. Nah, Livi yang mana nih? Yang pertama karena masuk FK UNER itu nggak gampang dan capek banget gitu kan. Jadi tentunya aku lebih ke arah yang bersyukur banget sih karena udah keterima di FK UNER. Memang kayak masuk FK tuh capek dan aku percaya nggak cuma di FK UNER, pasti di FK manapun atau di jurusan apapun itu pasti ada sisi capeknya masing-masing. Aku lihat temen-temenku yang dari jurusan-jurusan lain itu tuh juga capek. Jadi kayak kalau aku ngerasa nyesel, aku nggak nyesel karena aku tahu dari awal emang aku pengennya di sini dan aku sampai saat ini sih masih enjoy aja di sini gitu kan. Jadi kayak aku tahu semua jurusan itu pasti ada sisi sulit dan senangnya masing-masing. Jadi sampai saat ini aku bersyukur banget sih bisa keterima di FK UNAIR. Oke, jadi tidak ada penyesalan dan sangat bersyukur ya udah bisa akhirnya dapet yang sesuai dengan yang Livi inginkan gitu kan. Nah, Livi kalau sekarang kan lagi ngekos nih, boleh spill nggak sih biaya kosannya Livi per bulan berapa? Banyak teman-teman yang penasaran mungkin. Kalau kosan aku sendiri itu kan deket di kampus A UNAIR, dimana kayak kampus A UNAIR itu isinya kayak anak-anak kesehatan FK, FKG dan sebagainya gitu kan. Jadi biasanya tuh di sekitar kampus A dan ya sekitar kampus A itu biayanya lebih mahal dan bisa walking distance gitu. Jadi kayak nggak punya biaya tambahan untuk transportasi. Jadi bisa jalan kaki dari kos ke kampus, dan aku sendiri di sini kosnya itu 2 juta per bulan gitu. Oke, nah pada saat itu Livi gimana sih? Mungkin teman-teman yang nanti merantau juga nih ke Surabaya itu tuh gimana sih caranya Livi menemukan kosan yang ini? Apa cari satu-satu di papai gitu sambil jalan? Ataukah udah ada info nih dari cutting atau info dari univnya, dari FK UNR? Itu gimana nih? Kalau nggak salah dulu di awal-awal aku masuk FK itu ada list yang udah disediain dari BEM, kalau nggak salah itu list kosan-kosan dan kontaknya gitu. Jadi awal-awal tuh aku coba telepon-telepon gitu masih ada ini atau enggak, masih ada kamar atau enggak gitu kan. Jadi kayak awal-awal tuh coba telepon-telepon dulu, tapi saat itu tuh belum ketemu tempat yang bener-bener cocok gitu kan, karena kan emang belum lihat kondisi aslinya gimana gitu kan di Surabaya, dan waktu itu aku belum pernah ke Surabaya juga. Jadi waktu itu setelah keterima aku dapat desas-desus kalau misalnya cepet cari kosan gitu, kalau enggak kayak kalau udah mepet-mepet masuk offline gitu itu tuh
bakal susah karena udah banyak yang penuh gitu kan kosannya. Jadi waktu itu nggak lama setelah aku keterima SBM, aku ke Surabaya dan aku nemuin kosan yang paling deket. Jadi bener-bener kayak kosan pertama yang aku lewatin setelah aku keluar dari kampus gitu. Dan itu deket banget dan bisa jalan kaki. Dan itu kebetulan masih ada kamar yang kosong dan cocok sama aku. Jadi ya udah langsung kayak di book gitu. Oh, I see. Oke. Nah, itu udah nih, udah untuk biaya kosan. Kalau untuk biaya makan nih, sehari-hari sekali makan, di situ tuh bisa habis berapa sih, Livi? Biaya makan aku tuh kayak bervariasi banget sih sebenarnya. Jadi kayak kalau emang hari ini lagi irit gitu, itu bisa irit banget kayak mungkin cuma masak di rumah atau apa kayak bikin-bikin makanan instan atau kayak oatmeal gitu-gitu tuh kayak irit banget. Tapi kalau misalnya di saat borosnya tuh bisa boros banget kayak mungkin ada yang ngajak belajar di luar atau ada yang ajak nongkrong makan di luar itu tuh kayak bisa boros banget kayak atau apalagi misalkan ujian terus ada yang kayak makan di sini yuk makan di sini yuk itu kan bisa lebih boros kan. Jadi kayak kalau misalnya biaya makan sih variatif sih bisa disesuaikan dengan pribadi masing-masing gitu. Oke, kalau lagi hedon ya hedon, bisa habis banyak gitu ya. Oke. Iya. Nah, tapi kalau misalnya bisa nggak sih di situ kayak 10.000, 15.000, 20.000 di kisaran kosan deh mungkin. Sebenarnya kalau misalnya sekitar di range 20.000 tuh masih bisa ya, apalagi kalau misalnya sekarang kan banyak yang kayak aplikasi-aplikasi online gitu kan punya banyak promo gitu kan bisa dimanfaatkan. Tapi kalau misalnya kayak 10.000 gitu kayak agak sulit sih, tapi mungkin ada, tapi kayak emang agak sulit karena Surabaya kan juga biaya hidupnya cukup mahal kan dibandingin mungkin Jogja atau apa kota-kota lainnya gitu. Oke, mudah-mudahan teman-teman yang lagi nonton yang memang ini jadi salah satu concern karena nggak mau membebani orang tua gitu ya, itu juga bisa dipertimbangkan nih gitu. Jadi kalau misalnya memang untuk biaya makan nih contohnya ya tadi Livi udah bilang kayak tergantung orangnya gimana. Kalau misalnya teman-teman ada yang pengen hemat ya bisa juga sebenarnya dihemat-hemat gitu ya Livi ya. Oke deh. Nah kalau sekarang nih Livi, karena waktunya udah mau habis, boleh nggak sih kayak kasih pesan ke teman-teman pejuang FKUNR yang mau masuk lewat jalur SBMPTN? Silahkan Livi. Mungkin kayak gak usah putus asa sih kalau misalnya emang bukan SNM atau SBM jalanmu karena kayak setauku tuh masih banyak jalur-jalur lain yang bisa masih kalian perjuangan gitu loh. Masih ada Mandiri, masih ada IUP, mungkin kayak masih ada jalur-jalur lain yang bisa kalian perjuangin gitu. Dan kayak aku tahu banget rasanya capek belajar pas SBM, rasanya overthinking, rasanya takut gak keterima. Kayak aku tahu banget rasanya dan itu tuh bener-bener kayak emang harus dilalui gitu sampai nanti hari H pengumuman gitu. Jadi kayak yang penting kita udah usaha, udah belajar, udah usaha yang terbaik dan soal hasilnya itu mungkin nanti kayak Tuhan pasti sediain jalan yang terbaik buat kita. Oke, ini makasih banyak nih Livi. Tadi udah cerita-cerita, udah kasih pesan juga, banyak banget insight-nya. Nih terakhir nih, aku mewakili teman-teman. Kalau teman-teman masih ada yang punya pertanyaan, boleh nggak sih nanya ke Livi via Instagram? Boleh, silakan langsung DM Instagramku. Nah, apa tuh namanya? Liviana Sugito, kayak ya udah Liviana Sugito sesuai namaku. Oke deh, kalau gitu. Kalau teman-teman masih ada yang punya pertanyaan, boleh reach out ke Kak Livi nih via Instagram, DM aja langsung di situ, tanya deh di situ. Nanti Kak Livi bisa akan jawab. Tapi kalau misalnya teman-teman mungkin ada slow respon, mungkin mohon dimaklumi ya Livi ya. Oke deh kalau gitu. Makasih banyak nih Livi atas sharing-sharingnya. Mudah-mudahan bisa berguna buat teman-teman yang nonton. Teman-teman yang nonton juga mudah-mudahan bisa mendapatkan apapun itu sesuai dengan cita-citanya ya. Yang terbaik lah pokoknya buat teman-teman semua. Sampai ketemu di Samuat berikutnya. Dadah! Terima kasih semua.